Siap, gerak. Tinggal kanan, gerak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk di tempat duduknya. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong untuk ketua kelasnya, Saka maju ke depan untuk menyiapkan berdoa. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma Warzuqni rahmah. Amin. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, terima kasih kepada anak-anakku kelas 5 yang hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS ya. Hari ini tanggal 20 November tahun 2025. Siapa yang tahu hari ini itu bertepatan dengan hari apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Kalau tidak ada yang tahu, dilihat. Hari ini itu adalah Hari Anak Internasional, ya. Pak Pras berharap pada hari ini dan seterusnya kalian akan mendapatkan kesuksesan untuk mendapatkan pelajaran hari ini. Semoga apa yang Pak Pras dapat kasihkan pelajaran, kalian dapat bermanfaat dan mengerti ya. Selanjutnya Pak Pras akan mengabsen dulu ya. Syarat absen hari ini, kalau kemarin itu menyebutkan nama hewan, sekarang anak-anak yang Pak Pras panggil absen menyebutkan nama benda-benda yang bentuknya cair. Paham ya? Benda cair berarti apa? Oh, air. Atau yang lainnya ya, ataupun yang unik-unik yang kamu ketahui. Yo, Anung, teh jus apel, bagus. Saka, es nutrisari, Karin, es teh jumbo, Deka, pop es coklat, Endita, apa? Air putih yang menyehatkan, bener. Kanaya, Marimas, Kirana, teh gula batu, Muhammad Rizky Alfian, teh jus apel, Rafa, pop es strawberry, Rizkiana Azhara, minyak, bener. Rosa, teh gelas, Safa, teh jus gula batu, Vanessa, Van,
Es teh jumbo. Yoga. Teh jus. Jas jus. Oke ya. Itu adalah benda-benda yang bentuknya cair. Yang bentuk cair itu salah satunya yang tadi kalian sebutkan. Padahal ada lagi, ada es sirup, ya, ada kecap, ada bensin, ya, minyak tanah dan lain-lain itu bentuknya cair, ya. Yuk, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul tik tik bunyi hujan. Hafal tidak? Hafal. Kalau hafal berdiri, tolong. Boleh hadap ke sini, boleh. Kalau tidak hafal, yuk. 1, 2, 3, tepuk tangan boleh. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya tidak terkira. Cobalah tengok jahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Satu lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok jahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Terima kasih, duduk kembali ya. Kenapa kok Pak Pras menyuruh kalian untuk menyanyi lagu tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oh Pak, karena beberapa hari ini Batang diguyur hujan terus, misalkan, ya. Ataupun Pak, hari ini sudah mendung ini Pak, berarti mau turun hujan. Oh Pak, berarti hari ini kita akan belajar tentang hujan mungkin ya Pak. Nah, kita hari ini akan mempelajari ini. Yuk. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu kita akan menjelaskan tahapan siklus air, ya. Nanti kita akan melakukan beberapa percobaan. Seperti apa yang Pak Pras sudah sebutkan kemarin, Pak Pras suruh membawa alat-alat. Ada apa namanya itu? Ada piring, ada termos, ada air hangat, terus ada gelas. Nanti Pak Pras menyediakan es batu di luar, ya. Nanti kalian tiap kelompok boleh mengambil es batunya, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tahapan siklus air. Apa sih itu siklus air? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yuk. Pak Pras punya gambar. Ada sisi kanan dan sisi kirimu, ya. Sisi kanan dan sisi kirimu. Apakah ada perbedaan antara dua gambar ini? Ada. Yang sisi kanan, oh gambar banjir. Kamu pernah mengalami banjiran? Pernah? Tidak, alhamdulillah. Kalau sudah pernah berarti kalian bisa merasakan kira-kira korban bencana banjir itu akan mengalami rasa seperti apa, ya. Mau kemana-kemana tidak enak, ya. Mau di rumah airnya sudah sampai ke kamar misalkan, ya. Semua barang-barangnya harus diangkut ke atas dan lainnya. Yang kedua, gambar kekeringan. Kalau kekeringan itu kira-kira apa yang terjadi? Panas. Tanahnya jadi tidak subur. Mau minum tidak ada sumber airnya. Di sini Pak Tani mau nanam sesuatu bisa apa tidak? Tidak bisa. Ya, berarti dua hal ini berkebalikan. Yang satu sumber airnya melimpah, yang satu berkurang, ya. Kita akan mempelajari bagaimana sih kok bisa, ya, ada yang satu sumber airnya banyak dan yang satu kekeringan. Yuk, kita akan membahas bersama-sama. Nah, ini kita mulai melihat beberapa hal yang kita bahas, ya. Pak,
kenapa kok air di bumi itu tidak akan atau tidak pernah habis? Merasakan apa tidak kalian? Kalian minum air tiap hari, buat mandi, buat minum, buat mencuci, ya kan? Tetapi kok terus-terus ada, kok tidak pernah habis? Kalaupun habis, ya paling hanya di daerah-daerah tertentu tadi yang kekeringan, yang mengalami musim kemarau. Tetapi kalau musim penghujan, ya insya Allah air di bumi akan tetap ada terus-menerus. Kenapa kok terus-menerus ada? Karena ada namanya perputaran atau siklus air. Hari ini kita akan membahas yang namanya siklus air. Siklus air, ya, tadi yang pertama kali kita menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan, ya. Pak Pras pada hari ini sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok yang ketiga. Kemarin namanya kelompok perintis, hebat sekali, ya. Kelompok yang kedua optimis. Yang ketiga harmonis. Kemarin milih sendiri nama kelompoknya seperti itu. Belakangnya is semua ya. Ya, semoga kalian menjadi anak-anak yang manis ya. Yuk, kita akan bahas tentang percobaan hari ini. Pak, maksudnya apa sih Pak? Kemarin saya disuruh untuk membawa alat-alat tersebut. Ini. Kita tampilkan dulu percobaannya. Bikin hujan di dalam gelas, tuang air panas. Kita akan membuat hujan di dalam gelas dengan alat-alat ada yang kalian bawa. Ada gelas, ada termos yang berisi air hangat, dan yang ada di piring. Ya, nanti salah satu dari kelompok, ya, misalkan Saka, Deka, kelompok sini, Kanaya atau Kirana boleh mengambil piring dan nanti diisi es batu. Tolong keluar 3 anak tersebut mewakili kelompoknya. Diambil, terus itu es batunya ditaruh di atas piringnya. Yang lainnya boleh termosnya dibuka, ya, termosnya dibuka dan diisi air hangatnya, ya. Separuh saja, jangan banyak-banyak, separuh saja, separuh saja. Ayo, nah, apa? Sudah, kalau sudah piringnya ditaruh di atasnya. Kalau sudah diisi separuh saja, piringnya ditaruh di atasnya. Lah, pinter. Kita amati selama 3 menit. Kira-kira apa yang terjadi dengan gelasnya? Ya. Gelasnya diamati. Sudah mulai ada perubahan di gelasnya? Sudah. Apa yang terjadi dengan gelasnya? Mulai mengembun. Yo. Mungkin agak lama yang piring yang di atas ya, karena kita menunggu es batunya mulai mencair. Diteliti antara permukaan gelas dan di bawah piringnya, ya, permukaan gelas dan di bawah piringnya. Oh, ada apa itu? Nah, itu sudah tertentu kan ini kan. Mungkin harusnya tadi kalau kalian sudah mengisi es batunya di piring,
Nanti lebih cepat lagi harusnya, ya. Tidak apa-apa. Sambil menunggu, ya, kelompok optimis, kelompok perintis, dan kelompok harmonis, ya. Pak Pres akan membagikan pekerjaan buat kelompok kalian sambil menunggu apakah perbuahannya itu, ya. Satu kelompok dapat satu kertas, itu bolak-balik ya, boleh diamati terlebih dahulu. Boleh diisi nama kelompoknya, nama anggotanya. Langsung boleh ditulis, ya, nama kelompok dan nama anggotanya. Nanti pertanyaannya menunggu kira-kira pengamatanmu, ya. Nah, itu mulai terjadi perubahan kan? Nama kelompok dan anggotanya ditulis. Nama anggotanya nama panggilan saja. Jadi tidak terlalu lama. Pertanyaannya ada di sebaliknya. Pertanyaannya ada di sebaliknya. Pertanyaannya di sebaliknya, ada huruf A, B, C, D. Yang A itu apa yang terjadi pada permukaan toples? Toples atau gelasnya. Kira-kira apa yang terjadi dengan permukaan gelasnya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sambil lihat gelasnya di permukaannya apa yang terjadi. Tadinya seperti apa, berubah jadi apa. Ya. Nah, itu ada yang mulai menetes-menetes, ya. Ditulis saja, nggak usah panjang-panjang, ya. Ditulis. Yang kedua, mengapa kok hal itu bisa terjadi? Yang C, jelaskan perubahan wujud yang terjadinya bagaimana. Ya. Waktunya 1 menit lagi, ya, dikerjakan menurut pengamatanmu. Ya itu, ada apa itu terbentuk? Satu menit lagi. Kira-kira apa yang terjadi nih? Mengapa kok bisa terjadi nih? Oh, boleh ditulis. Jangan takut salah, ya. Kita di sini bersama-sama untuk memahami konsep terjadinya hujan, ya. Boleh temannya membantu. Kok bisa netes? Kok es batunya kan padat misalnya. Kok bisa netes? Yuk, 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah belum? Kelompok 1 sepertinya sudah sampai C itu, ya, tinggal 1 lagi. Kelompok 2 masih separuh, ya, sampai B. Kelompok 3 kok belum jadi, ayo. Karena apa itu? Ada apanya ini? Ditulis. Tulis, ya, oke. Jangan takut salah jawabnya, ya. Nanti kita akan bersama-sama membahas hal tersebut.
Yuk, ya, satu lagi. Sudah netes apa belum? Sudah ya, ini kan mulai terbentuk. Ayo, satu lagi. Terserah jawabnya. Nomor 4 itu jelaskan prosesnya. Kok bisa terjadi? Ini menetes kan? Lagi kok menetes? Kok bisanya menetes? Ini? Nah, ditulis. Boleh. Jawabnya seperti itu. Ya, sudah ya. Yuk, kita akan membahasnya bersama-sama, ya. Membahasnya bersama-sama. Sebelum kita membahas dan maju satu persatu dari kelompoknya, tolong anggota kelompok berdiri semua. Ya. Baris kelompok 1 di sebelah sini. Nah, biar tidak tabrak-tabrakan. Kelompok 2 sebelah sini. Nah, kelompok 3 di belakang, ya. Yuk, kenapa kok Pak Pras menyuruh kalian berdiri? Karena kita akan melakukan ice breaking, ya, untuk melepas segala apa ya? Kalau kalian pegel-pegel, biar kalian semangat lagi dalam belajar dan lain-lainnya. Yuk, apa ice breaking hari ini? Kita akan melakukan kegiatan namanya hujan rintik-rintik, ya. Kalau hujan rintik-rintik, nanti kalian pegang punggung temannya dirintik-rintik, ya. Nanti kalau hujannya hujan batu, ya. Kalau petir, pernah lihat petir? Petir di duk. Terakhir ada hujan badai. Kalau hujan badai, pegang pundak temannya digoyang-goyang. Jangan keras-keras, nanti temannya malah jatuh. Ya, kita mulai ya. Yuk, kita lihat. Bikin hujan di dalam gelas. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan petir pergi, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Terakhir, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Wah, enak tidak? Enak. Lagi apa sudah? Lagi. Yuk, satu lagi ya. Sekali lagi yuk. Ya. Tanpa video apa ulangi? Tanpa video. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Terakhir, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Nah, yuk lanjut, kita akan membahas tugas yang tadi. Yuk kita lihat. Sudah jadi? Kalaupun belum jadi, kita akan membahasnya bersama-sama.
Yang pertama kelompok 1, kelompok perintis. Coba maju ke depan. Semuanya tidak apa-apa. Nanti yang membaca salah satunya saja. Maju semua. Nah. Kelompok perintis. Kenapa kok milih kelompok perintis kemarin? Bekerja keras. Punya yel-yel? Punya. Coba dulu yel-yelnya. 1, 2, 3. Perintis bukan pewaris. Perintis bukan pewaris. Jaya. Oh, tepuk tangan buat kelompok perintis. Ya. Tadi yel-yelnya perintis bukan pewaris katanya. Berarti mereka akan berjuang dengan kemampuannya sendiri. Yuk, kita lihat kelompok perintis. Jawaban yang pertama. Perubahan apa? Mulai mengembun. Yang kedua. Karena tekanan air yang panas. Oh, karena tekanan air yang panas. Yang ketiga. Mengembun, terjadi perubahan mengembun gelasnya ya dan piringnya. Terakhir, airnya mulai mengembun dan membentuk titik-titik air. Selanjutnya airnya jadi titik-titik air yang turun ke bawah. Sudah, kelompok 1 berikan aplaus kepada kelompok 1, kelompok perintis. Yang kedua, kelompok kedua maju ke depan. Kelompok kedua itu kelompok yang cuma isinya cewek-cewek ya. Nah, perempuan-perempuan. Kelompok kedua kelompok optimis. Optimis itu apa sih? Oh, semangat. Punya yel-yel juga? Punya. Coba dipraktekkan. 1, 2, 3. Ulangi, yang semangat. Kelompok optimis. Oh, aktif, kreatif, dan juara. Kita lihat jawaban yang pertama dari kelompok optimis. Perubahan apakah yang terjadi pada permukaan? Mengembun. Oh ya, benar. Lanjut. Kedua, mengapa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada air panas dan es batu. Oke. Yang C, jelaskan perubahan wujud. Terjadi hujan kecil, air panas, dan es batu yang mencair. Oh, udah. Yang D, jelaskan proses terjadinya hujan. Oh. Oh, karena adanya uap air dari air panas sehingga es batunya mencair gitu ya. Ya. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, terakhir. Namanya apa kemarin kelompoknya? Oh, kelompok harmonis. Kelompok yang ketiga namanya harmonis. Punya yel juga? Sudah hafal? Oh, sudah, silakan. Kami kelompok harmonis, kami kelompok harmonis, paling ceria. Kami kelompok harmonis, kami kelompok harmonis, paling bahagia. Kami selalu kompak bersama, tidak sombong, terdekat juga. Terima kasih. Oh, kelompok harmonis semangat gitu ya. Tadi kelompok harmonis bilang kalau mereka itu bahagia dan ceria ya. Setiap hari kalian ketika melakukan pekerjaan harus ceria dan semangat. Yuk lanjut. Apa yang terjadi dari kelompok 1 kelompok 3?
Ada embunnya. Lanjut. Yang B. Mengapa itu tidak terjadi? Karena adanya Karena adanya panas. C. Jelaskan perubahan. Apa yang terjadi perubahan wujudnya? Padat menjadi cair juga mengembun. Terakhir. tuangkan air panas Tuangkan air panas dan kasih es dan dikasih es batu. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan kepada kelompok yang ketiga. Yuk kita bahas bersama-sama ya, biar kita sama-sama tahu itu adalah contoh perubahan wujud benda ya. Wujud benda itu kan ada padat, ada cair, ada gas ya. Yang pertama tadi kalian menumpangkan air hangat, air panas. Ketika air panas itu kan berarti punya suhu ya. Ketika dimasukkan ke dalam gelas, kira-kira air yang ada di gelas akan bagaimana? Akan sebelum mengembun. Kalau air panas itu akan melakukan apa? Menguap. Kalau tadi kalian dilihat ada gelas dikasih air, airnya air panas, maka yang pertama adalah dia akan menguap. Selanjutnya dikasih es batu. Es batu itu kan dingin, benar tidak? Ya kan? Ketika es batunya dingin, maka di balik piring akan muncul titik-titik embun. Tahu embun? Embun itu perubahan wujud dari apa ke apa? Padat menjadi cair. Sudah ya? Terus selanjutnya ketika embun ini semakin lama dan semakin berat, maka akan turun. Ya kan? Turun menjadi air atau air hujan. Itu adalah proses terbentuknya air hujan secara sederhana seperti itu. Ya kan? Dari mulai airnya menguap, jadi embun, terus jatuh. Ya, karena embunnya semakin berat. Yuk, kita lihat tayangan berikut ini. Pak Pras akan menampilkan video pembelajaran tentang siklus air. Apa sih itu siklus air? Belum ada yang tahu ya? Yuk, kita lihat siklus air. Yuk belajar tentang siklus air atau daur air bersama aku. Air adalah sumber kehidupan di bumi yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, kita menggunakan air untuk mandi, mencuci pakaian, minum, menyiram tanaman, dan lainnya. Beruntungnya, air merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Dan jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Pada proses ini, terjadi perubahan zat cair menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Ada juga bentuk evaporasi atau penguapan lainnya yang terjadi pada tumbuhan atau yang biasa disebut transpirasi. Transpirasi adalah pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan.
Proses siklus atau perputaran air yang terus berlangsung di bumi selanjutnya disebut dengan kondensasi. Uap air yang berasal dari proses sebelumnya akan berubah jadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena angin. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengembunan. Ketika awan berada di tempat yang makin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Intinya, awan akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air yang akan berubah menjadi awan. Proses presipitasi adalah lanjutan dari proses kondensasi, di mana air akan turun dari awan ke permukaan atau disebut hujan. Presipitasi bisa terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air membuat awan sampai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun akan semakin banyak. Air ini tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tapi air bisa turun berbentuk salju. Ini karena pada saat musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi sejumlah es yang padat. Kristal es kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya, jadi kristal salju yang jatuh ke bumi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi yang sering disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Air yang turun ke permukaan ini akan terserap ke tanah dan diserap oleh berbagai tumbuhan. Laju infiltrasi biasanya berbeda-beda bergantung pada jenis tanah, kondisi geografis, dan jumlah air di permukaan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah jadi sulit dijangkau manusia, sehingga membuat kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap baik di bawah tanah bisa dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi. Itulah proses lengkap terjadinya daur air atau siklus air di bumi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Yo. Lihat, tadi kira-kira dari penjelasan video itu air di bumi ini akan habis atau tidak? Tidak akan habis, ya. Air di bumi tidak akan habis karena ada namanya siklus air. Ada yang menyebutnya siklus air, ada yang menyebutnya siklus hidrologi, ada yang menyebutkannya daur hidrologi. Ya, ada macam-macam. Kita menyebutkannya siklus air dulu, ya. Tadi kenapa kok kita tidak kita pasti akan menemukan air walaupun itu musim kekeringan pasti ada, ya. Contoh di yang kekeringan itu paling kan hanya air permukaan. Nanti ketika air sungai atau air hujannya menyerap ke dalam tanah, nanti kita akan menemukan air sumur, terus ada air yang di dalam, ya. Ketika kemarin pernah kalian dengar aqua, ya kan? Aqua itu mengambil dari sumber air terdalam di bumi. Ya, itu di dalam bumi itu masih ada sumber-sumber air, ya, karena adanya proses siklus air. Yuk, kita lihat apa sih itu siklus air? Ya, siklus air adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus-menerus, sehingga proses ini memungkinkan air di bumi itu tidak akan habis karena airnya berputar terus. Terus tahapannya apa sih, Pak? Tahapannya yang pertama, tahapan yang pertama adalah evaporasi.
Apa sih evaporasi? Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air di permukaan bumi. Air di permukaan bumi itu ada air apa saja? Ada air laut, ada rawa, ada sungai, ada danau yang terjadi penguapan. Siapa yang menyebabkan penguapan? Adanya sinar matahari. Kita lihat di praktek yang kamu lakukan tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan air itu menguap? Airnya panas, suhu udaranya panas sehingga airnya menguap. Ya, yang pertama evaporasi atau penguapan. Yo, lanjut. Yang kedua adalah proses transpirasi. Apa itu transpirasi? Kalau tadi evaporasi adalah menguapnya air permukaan bumi, yang kedua adalah transpirasi. Ternyata yang menguap itu tidak hanya air saja. Yang menguap ada daun. Daun bisa menguap? Bisa. Ayo kita buktikan daun bisa menguap. Kemarin ketika pulang sekolah, kalian Pak Pras suruh untuk apa kemarin? Mengikat daun menggunakan plastik. Apakah fungsinya? Ya, kita lihat daun yang kalian ikat itu kira-kira perubahannya apa? Ya, kita lihat perubahan yang terjadi dari daun-daun yang kalian ikat. Ya, nanti kalian keluar, ya, dilihat kelompokmu itu kemarin menempatkan plastik itu di daun yang mana? Masih hafal? Masih hafal? Ayo kita keluar. Ora usah melayu, ya, berjalan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Ya. Selesai. Kelompok berapa ini? Ini milik siapa? Apa yang terjadi dengan plastiknya? Airnya ada apa nih? Ada titik-titiknya, ada airnya di pojoknya kan? Ya. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena panas matahari sehingga daunnya mengeluarkan uapnya, mengeluarkan air, ya. Karena ini kalian daunnya dibungkus pakai plastik sehingga airnya kan tidak bisa keluar, tidak bisa terbang kan, menjadi uap air yang ada di udara terkumpul di sini selama 1 hari kan. Kemarin kalian pulang sekolah, akhirnya airnya terkumpul ini banyak. Ya, ternyata yang menguap tidak hanya air di permukaan bumi saja, daun juga mengalami penguapan. Paham? Ini namanya proses apa? Transpirasi. Tadi kalau air laut namanya penguapannya namanya evaporasi. Menguapnya air laut dan semua air di permukaan bumi namanya evaporasi. Kalau daun namanya transpirasi. Ayo kita masuk ke dalam kelas. Mau dipotong? Nggak usah, yuk. Sebenarnya kita tahu itu dipotong salah satunya aja. Itu, boleh. Ini kelompok siapa tadi? Dipotong. Tolong dipotong yang laki-laki yang biasanya kuat. Yuk, ditaruh di meja kelompoknya masing-masing. Banyak tidak airnya? Yuk, tahap tadi yang pertama namanya evaporasi. Ternyata yang menguap tidak hanya air laut, air darat, air rawa, air danau, air sungai, air laut. Yang kedua, yang menguap siapa? Tumbuhan. Namanya transpirasi, jangan transportasi. Lanjut yang ketiga.
Proses yang ketiga namanya kondensasi. Apa sih itu kondensasi? Tadi uapnya air bentuknya apa yang naik ke atas? Bentuknya titik-titik. Bentuknya uap air. Uap air karena ringan kan mabur. Terbang ke atas kan? Di atas membentuk awan. Ya. Uap airnya menjadi awan. Ya, ini namanya proses kondensasi. Ya, uap airnya jadi bentuk cair pengembunan. Ya, lanjut. Proses yang ketiga, keempat, namanya presipitasi. Oh, yang keempat namanya presipitasi. Apa sih presipitasi? Presipitasi atau bisa disebut sebagai hujan, ya kan? Itu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Tadi yang sudah berkumpul di awan, kalau ada lagu awannya keberatan, itu kan? Jadilah hujan. Gitu kan lagunya kan? Nah, karena keberatan tadi seperti di percobaan itu akhirnya airnya netes, tes menghasilkan hujan. Yuk. Lanjut. Apa yang terjadi dengan air hujannya? Apa yang terjadi dengan air hujannya? Oh, air hujannya ada dua, ya. Yang pertama itu akan menyerap ke dalam tanah. Yang kedua, air hujannya akan mengalir dari sungai yang ada di atas hulu sampai ke laut lagi. Ya, ini namanya prosesnya yang turun ke dalam tanah namanya infiltrasi. Sing menyerap ke dalam tanah. Tadi kan ada yang lewat ke sungai sampai ke laut. Nanti di laut uapnya air lautnya akan menguap lagi jadi awan, turun hujan. Ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang turun ke laut lagi, muter seperti itu, mubeng. Makanya air di permukaan bumi tidak habis. Ya. Lah terus habisnya kapan, Pak? Ya mungkin nanti kalau apa? Kalau kiamat katanya, ya. Yo. Hafal tidak proses dari siklus air? Evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, ada presipitasi, ada infiltrasi. Tadi evaporasi itu air laut yang menguap, transpirasi itu daun yang menguap juga, kondensasi uapnya air jadi awan, awannya keberatan. Ya kan, mungkin karena suhu udaranya yang dingin sehingga turunlah hujan atau presipitasi. Air hujannya turun ke dalam tanah, masuk ke tanah melalui celah-celah tanah, kerikil, bebatuan sehingga masuk ke dalam sumurmu. Ya kan, ada sumber mata air yang ada di dalam tanah. Ya itu. Hafal tidak? Untuk lebih hafalnya kita akan melakukan namanya tepuk siklus air dan hafal. Nah, tepuk sakinah kamu hafal ya? Tepuk sakinah, tak, itu hafal kan? Nah, seperti itu. Tepuk siklus air. Evaporasi menjadi awan, kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Satu lagi, penyerapan jadi air jatuh infiltrasi, air menyerap infiltrasi. Nah,
Ya, jadi dalam siklus air ada 4 hal yang pokok. Sing pokok. Yang pertama adalah evaporasi, penguapan, ya. Yang menguap tadi ada air-air yang ada di permukaan bumi kan. Yang kedua menjadi awan atau nama lainnya adalah kondensasi. Yang ketiga, air jatuh ke bumi. Namanya yang bentuknya hujan namanya presipitasi. Air hujannya masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi. Sudah hafal? Hafal? Hafal. Kalau hafal, yuk Pak Pras punya tugas buat kelompok lagi. Jangan lama-lama, 3 menit cukup pasti. Kalau kamu sudah memperhatikan apa yang Pak Pras jelaskan di depan, kita pasti tahu. Ya, itu kalian cuma menyebutkan, ya, menyebutkan apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Ya. Tadi apa yang namanya evaporasi? Evaporasi itu tadi proses yang bagaimana? Tidak apa-apa. Tak bantu ya. Buat ini air. Apa? Namanya nama kelompok saja. Tadi harmonis, optimis, perintis. Bersama-sama dengan yang lain, ya, tolong dibantu. Jangan salah satu saja yang mengerjakan, ya. Tadi apa presentasi itu? Awan. Apa itu? Keberatan, ya. Keberatan terus bagaimana? Lalu jatuh. Awannya jatuh ke bumi gitu. Apa yang jatuh? Titik-titik airnya, tadi embunnya ya yang jatuh. Titik-titik air. Ya, lanjut, infiltrasi. Nah, kurang satu, infiltrasi. Air. Air yang jatuh ke bumi. Akan diserap oleh apa tadi? Oleh tanah, ya benar. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah? Ayo kita bahas. Adakah kelompok yang berani maju pertama? Apa harus Pak Pras tunjuk? Oh, kelompoknya DK. Kelompok pertama maju ke depan.
Kelompok apa tadi? Perintis ya. Perintis bukan pewaris. Tidak mengharapkan warisan berarti ini. Ya. Yuk. Bacakan. Kami dari kelompok perintis Kami dari kelompok perintis akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yuk. Evaporasi. Evaporasi ikan air, Penguapan air. kondensasi, Kondensasi. air yang menguap terkumpul menjadi awan, Air yang terkumpul menjadi awan. Lanjut. Pritasi. awan yang keberatan akan turun hujan, Awan yang keberatan akan turun hujan. Infiltrasi. air yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah dan daun. Air yang di atas bumi harus apa yang terserap ke bumi, air yang jatuh ke bumi akan diserap oleh tanah. Ya, benar. Kalau sudah terserap oleh tanah, airnya turun apa naik lagi? Turun, ya, menjadi air sungai. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang mau maju? Oh, boleh maju. Kelompok 2, kelompok optimis, yang selalu optimis, semangat, ya. Siapa yang membacakan? Zahra. Ya, Zahra. Yuk, kami dari kelompok 2, kelompok optimis akan membacakan penguapan air laut, terus kondensasi. Apanya yang jadi awan? Apanya? Air lautnya atau uapnya? Uapnya yang menjadi awan. Lanjut. Air jatuhnya ke bumi jadi hujan. Ya wes, lanjut. Infiltrasi terakhir. Air menyerap kemana menyerapnya? Ke dalam tanah. Yuk, tepuk tangan buat kelompok 2. Terakhir kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang ketiga maju. Siapa yang membacakan? Saka. Ya, Saka. Kami yang keras, kelompok akan ya, lanjut. Dimulai dari pertama. Air laut yang menguap. Karena apa? Adanya sinar matahari. Nomor 2, kondensasi. Uap air yang menjadi awan. Oke. Yang ketiga, awannya keberatan dan menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Terakhir, infiltrasi. Air hujan yang terserap oleh tanah. Silahkan. Tepuk tangan. Yuk, kita akan membahas tentang pelajaran yang kita bahas hari ini, ya. Apakah ada yang kesulitan? Tidak ada yang kesulitan. Yuk, kita simpulkan bersama-sama. Tadi air di permukaan bumi itu akan habis atau tidak? Karena apa kok tidak habis? Adanya siklus air, proses siklus air. Yang pertama, air menguap atau evaporasi. Yang kedua, uap menjadi awan, namanya kondensasi. Tapi diingat ya, yang namanya penguapan tidak terjadi pada air yang ada di permukaan bumi saja,
daun-daunnya juga akan menguap. Ya, namanya transpirasi. Mungkin saja keringat di tubuhmu itu juga akan menguap. Ya kan? Tapi kadarnya atau kuantitasnya tidak sama dengan air laut atau air di penguapan tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus lanjut, setelah kondensasi, yang selanjutnya adalah tahapannya presipitasi. Uap airnya karena di atas itu dingin, berkumpul, keberatan, dan tidak bisa menahan lagi, airnya turun menjadi air hujan. Apakah cuma air hujan saja? Tidak. Di negara-negara yang dingin turunnya tidak hanya air, tetapi salju. Pernah lihat air salju? Hujan salju di mana? Transmart. Di TikTok. Oh, di TikTok. Pingin apa tidak? Pingin. Siapa tahu nanti kalau kalian jadi orang sukses, liburannya ke luar negeri, nonton salju. Ya, yuk lanjut. Selanjutnya air, setelah air hujannya turun menembus tanah, namanya infiltrasi. Kalau air yang menembus tanah, kira-kira airnya jadi bersih atau tidak? Bersih. Kenapa kok bersih? Oh, ada batu-batuan. Apa cuma batu? Tidak. Tanah, kerikil, ya kan? Sehingga ibaratnya air hujan yang turun itu kotorannya akan terserap. Oh, Pak, lah tadi air lautnya kan menguap. Kira-kira air yang menguap itu asin atau tidak berarti? Asin atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena yang diangkat Oh, yang diangkat cuma air saja. Pernah lihat cara membuat garam? Oh, air lautnya dipanaskan kan? Yang naik, yang menguap kan cuma airnya saja. Nanti garam-garamnya yang kristal-kristal putihnya nanti ketinggalan. Jadilah garam. Jadi yang menguap itu tidak segaram-garamnya naik. Nah, segaram-garamnya naik, nanti kamu kalau hujan-hujanan jadi asin airnya. Ya kan? Yuk. Paham apa yang Pak Pras sampaikan? Paham. Kalau paham nanti kita akan evaluasi. Ya, kalau tadi soal-soalnya bentuknya kelompok, untuk evaluasi ini kalian akan mengerjakan soal sendiri-sendiri. Sediakan pulpen untuk mengerjakan. Ya, Pak Pras akan membagikan soal satu persatu. Iya, namanya sendiri-sendiri, tidak usah nama kelompok. Karena ini kalian nanti akan dinilai satu anak satu. Ayo Alfian, tuh, misalkan tuh. Waktunya 5 menit cukup ya? Cukup pasti 5 menit. Apa? Jawabnya mana Pak? Jawabnya boleh di sebelahnya. Ya, boleh di baliknya, boleh Pak? Boleh. 5 menit. Nomor 3 dan nomor 4 itu tahapannya itu namanya apa? Ya, dari soal tersebut.
Yang nomor 5, kamu tinggal menyebutkan itu benar atau salah. Ya, jawabannya cuma kamu nyebutkan itu benar atau salah. Dikerjakan yang teliti, ya, jangan sampai salah. Apa yang kalian tadi pelajari itu ada di soal ini. Tiga menit lagi ya. Jawabannya kan tidak terlalu panjang. Bisa nggak? Kurang 1 menit lagi. Kurang berapa dong? Kurang 2. Nomor 3 dan nomor 4 itu kalian hanya menyebutkan kira-kira itu tahapan yang apa dari ke 5 tahapan. Yang mana? Oh, Pak, kotak-kotaknya buat apa? Nanti kotak-kotaknya dipakai Pak Pras untuk menilai. Setengah menit lagi ya. Hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah ya. Tolong kalian tukarkan dengan temannya yang sebelahnya saja. Tidak usah antar kelompok. Yuk kita bahas satu persatu dari kelima soal tersebut. Nomor 1. Tolong dibacakan Endita. Jelaskan dengan bahasa kamu sendiri apa yang kamu pahami tentang siklus air. Ya, jawabannya apa? Mendaur ulang air. Mendaur ulang air. Apa sih mendaur ulang air itu? Pak, siklus Ya, adalah putaran air. perputaran air di permukaan bumi. Boleh, airnya berputar. Siklus itu kan perputaran. Ya. Ya. Yuk, nomor 2. Nomor 2, Saka. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kalau penguapan, evaporasi, kondensasi. Boleh. Nomor ke Air menguap. penguapan kan evaporasi. Ya, dah. Yuk, nomor 3. Pada tahapan apa air laut menguap itu?
Lah yo tahapannya apa? Evaporasi. Yang ini. Yuk lanjut. Nomor 4. Tahapannya apa yang nomor 4? Nomor 4. Tahapannya apa? Air jatuh ke permukaan. Namanya presipitasi. Nomor 4. Nomor 5. Benar atau salah? Tumbuhan tidak berperan sama sekali. Jawabannya salah. Karena tadi kalian pas keluar dari kelas menyaksikan bahwa tumbuhan juga mengalami penguapan. Ya, ditulis benar berapa. Ya, kalau sudah tolong dikumpulkan ke Pak Pras. Nanti Pak Pras akan nilai. Duduk saja. Duduk kamu. Duduk. Yuk. Duduk kembali. Dari soal 5 itu, kira-kira kalian adakah yang benar semua? Ada yang benarnya 4? Ada. Benarnya 3? Alhamdulillah. Ada yang salah semua? Ada. Ngacung yang itu. Nah, enggak apa-apa. Nanti yang salah semua nanti Pak Pras akan memberikan pemahaman untuk besok hari ya. Yuk. Selanjutnya, nanti kalian di rumah dengan teman kelompokmu akan Pak Pras beri tugas. Tugasnya yaitu membuat diorama. Diorama itu apa sih? Diorama itu seperti ini. Ya, kalian bisa lihat di YouTube atau di Google ya, bersama dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya tugasnya ya? Yuk, Pak Pras punya satu pesan dari Bapak Presiden Indonesia. Siapa Pak Presiden Indonesia? Prabowo Subianto. Pesan Pak Presiden Republik Indonesia untuk murid dan guru hebat di Indonesia. Ingat, pesannya apa? Paham? Tulisannya bisa dibaca? Oh, Pak Pras bacakan. Pesannya Pak Prabowo. Belajar yang baik, cintai ayah ibu, hormati guru, rukun sesama teman, cinta tanah air, merdeka. Seperti itu adalah pesan Pak Prabowo kepada kalian, terutama kepada anak-anak, ya kan? Disuruh menjadi anak yang baik, cinta kepada ayah ibunya, sama gurunya menurut, ya, sama teman-temannya harus rukun, tidak saling membuli, ojo mengejek nama orang tua dan yang lain-lainnya, ya. Harus cinta terhadap tanah air Indonesia. Paham? Nah, untuk pelajaran hari ini Pak Pras cukupkan sekian ya. Semoga apa yang Pak Pras sampaikan selama 70 menit ini dapat kalian pahami ya. Kalau nanti ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan nanti setelah istirahat. Paham? Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.